Sudah tempat apa hari ini? Ya, pagi-pagi harus rapi dong. Cuaca juga mendukung kan ya? Betul, Pak. Harus jaga kesehatan. Ada satu, Pak. Betul. Sakit. Berapa? Ya, buat saya dulu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas saja untuk memimpin doa. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, malam ini kita berusaha masing-masing baik. Baik. Oh, presensi ya. Presensi. Nah, Zulfa, Hadir, Pak. Ada, Tiba. Yosa, Hadir, Pak. Kaila, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Farah, Hadir, Pak. Riza. Hadir. Oke, ada semua ya berarti ya. Ya, Pak. Oke. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Sehat, Sehat ya. Ya walaupun cuaca sedang tidak mendukung, tapi harapannya untuk murid-murid itu jaga kesehatan biar kita semangat untuk sekolah. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Harmoni sosial, Pak. Apa? Harmoni sosial. Oh iya, sudah Bapak tanyakan juga ya. Iya, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar sosiologi mengenai prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Nah, harapannya dalam pembelajaran kali ini murid-murid ini yang pertama bisa mendeskripsikan konsep harmoni sosial, dan yang kedua menguraikan prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Nah, yang ketiga dapat mengidentifikasi contoh nyata penerapan prinsip dalam membangun harmoni sosial di masyarakat, dan yang terakhir dapat menyampaikan hasil diskusi mengenai contoh nyata penerapan prinsip dalam membangun harmoni sosial di masyarakat melalui presentasi kelompok. Yang pertama, Bapak akan menayangkan video terlebih dahulu. Harapannya dalam video ini kalian akan lebih paham tentang memahami harmoni sosial. Nah, perhatikan ya, nilai-nilai apa yang ada dalam video ini. Mungkin volume Satu, dua, tiga. Ya, semua mendengar aba-aba rumah warga yang berada di Dusun Labuan Desa Kupang, Kecamatan Baru Sertasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini langsung dianggap beramai-ramai oleh warga. Tradisi pindah rumah panggung atau yang dinamakan pampang terbola telah menjadi tradisi masyarakat suku Bugis. Dalam tradisi ini, warga akan bergotong royong dengan berbagi peran. Sebagian besar warga akan memikul beban rumah, sementara yang lain bertugas memberi komando agar pergerakan rombongan berjalan seirama. Ada pula warga yang mengatur lalu lintas di jalan. Biasanya tradisi pindah rumah ini dilakukan pada hari Jumat usai melaksanakan sholat Jumat. Ini semua berasal dari kampung sini. Ya, masalahnya ya mudah. Karena pada hari Jumat itu orang berkumpul di masjid. Setelah kedua kita harus sama-sama mengatur rumah ini. Ya, betul dong. Betul sama. Iya. Tradisi membaca bola selalu menjadi tontonan menarik, terutama bagi wisatawan asing. Mereka pun tidak ingin ketinggalan dengan mengabadikan momen tradisi yang lekat dengan budaya gotong royong ini. Nah, oke.
Ada yang bisa menyampaikan nilai-nilai apa yang terkandung dalam video yang barusan Bapak tayangkan? Gotong royong, terus kebersamaan, kerjasama. Ada lagi? Sudah. Oke. Nah, dari yang murid-murid sebutkan tadi itu berhubungan atau berkaitan dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini tentang harmoni sosial, khususnya pada prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Di sini dalam pengertiannya, harmoni sosial itu adalah kondisi di mana kehidupan masyarakat itu rukun, damai, saling menghargai, meskipun terdapat perbedaan dari latar belakang seperti suku, agama, budaya, ras, dan juga status sosial. Jadi, dengan adanya perbedaan itu, masyarakat ini hidup rukun, hidup damai, saling menghargai. Nah, seperti itu disebut dengan kondisi kehidupan harmoni sosial. Nah, dalam harmoni sosial, perbedaan itu diterima sebagai suatu kekayaan. Jadi, dalam perbedaan suku, agama, budaya, ras itu adalah suatu kekayaan yang dimana akan memperkuat tali solidaritas seperti kebersamaan. Kemudian konflik ini diselesaikan secara damai. Jadi kondisi kehidupan masyarakat yang rukun ini, apabila terjadi suatu konflik, itu mereka menyelesaikannya secara damai seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, setiap anggota masyarakat itu merasa dilibatkan, dihargai, dan juga setara. Jadi tidak ada perbedaan baik dari level maupun apapun itu, tapi masyarakat itu semuanya itu dilibatkan. Jadi mereka merasa dihargai dan juga setara. Nah, dalam harmoni sosial itu ada prinsip-prinsip yang mendukung untuk membangun harmoni sosial. Ada 3 prinsip utama, ada integrasi, ada inklusi, dan juga ada kohesi. Nah, yang pertama ada prinsip integrasi sosial. Prinsip integrasi sosial ini adalah proses penyatuan berbagai kelompok yang berbeda. Perlu digarisbawahi, penyatuan berbagai kelompok berbeda agar dapat hidup berdampingan secara damai dan saling bekerja sama. Dalam prinsip integrasi ini terjadi ketika individu maupun kelompok saling menyesuaikan diri, saling memahami, saling menghormati, dan juga bekerja sama demi kepentingan bersama. Jadi dalam membangun harmoni sosial, kita perlu adanya prinsip integrasi yang dimana dari kelompok-kelompok itu, adanya kelompok itu terjadi ketika individu ataupun kelompok itu mereka punya tujuan yang sama. Nah, dari tujuan yang sama itu mereka menyesuaikan satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Nah, dengan seperti itu nanti tercipta harmonisasi. Dan juga dari kelompok itu mereka mempunyai kepentingan yang sama. Prinsip yang kedua adalah prinsip inklusi sosial, di mana prinsip ini adalah upaya untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk menghormati hak tiap-tiap individu dalam masyarakat. Semua warga masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi. Nah, perlu digarisbawahi untuk semua warga masyarakat di sini memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian tidak boleh adanya diskriminasi atas dasar suku, agama, jenis kelamin maupun kondisi fisik lainnya. Nah, dalam prinsip inklusi sosial ini, itu semua masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menciptakan kesadaran masyarakat supaya
menghormati hak tiap individu dalam masyarakat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah prinsip kohesi sosial. Nah, di mana dalam prinsip kohesi sosial itu merupakan ikatan sosial yang kuat antara anggota masyarakat agar masyarakat ini tetap bersatu dan juga saling mendukung. Nah, di mana dalam prinsip kohesi sosial masyarakat ini menciptakan solidaritas. Nah, ikatan-ikatan sosial yang kuat ini nanti akan menciptakan solidaritas, empati, dan juga rasa sepenanggungan, rasa yang sama. Kemudian pada prinsip kohesi sosial itu harus mengedepankan sikap saling menghormati dan juga memandang keragaman sebagai suatu potensi yang dapat dikembangkan. Nah, itu dari 3 prinsip itulah yang bisa membangun harmoni sosial dalam masyarakat. Dari prinsip integrasi, yaitu penyatuan berbagai kelompok yang berbeda. Kemudian dari prinsip inklusi, supaya menciptakan kesadaran masyarakat untuk menghormati juga, tetapi di sini semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian yang terakhir ada prinsip kohesi sosial, ikatan sosial yang kuat agar tetap bersatu dan saling mendukung. Ada yang mau ditanyakan untuk pengertian dan juga prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial? Betul? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Nah, selanjutnya karena cukup jelas, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi nanti dari murid-murid semuanya, nah, Bapak punya. Nah, jadi di sini nanti harapannya kalian bisa tahu contoh penerapan dari prinsip-prinsip ini. Nanti Bapak sediakan kasus yang kalian juga mengalami di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, nanti kalian kaitkan dengan prinsip-prinsip dari harmoni sosial gitu. Nah, untuk alatnya itu ada tali, karena ini namanya simbol harmoni. Jadi kalian nanti Bapak siapkan tali, jadi kalian bisa tali antara ini masuknya ke prinsip kohesi sosial lah, seperti itu nanti kalian bisa tali. Oke. Bapak bagi menjadi 2 kelompok, kelompok kanan dan juga kelompok kiri ya. Ya. Oke, sebentar talinya ini dia. Nah. Iya, ini talinya. Nah, dikerjakan ya. Iya, Pak. Oke, bisa kerja sama dalam prinsip-prinsip itu seperti apa? Kasus pertama itu prinsipnya seperti apa? Yang rapi ya talinya ya. Iya, Pak. Kalau oke, mungkin jawabannya benar. Kalau mau lepas bisa di ini talinya didobel, bisa dicontohkan. Yang kasus ini masuknya ke dalam prinsip apa? Yang rapi, biar nanti kelihatan bagus di depan.
Sudah? Siapa mau maju duluan? Atau mau sweet? Ketua kelompok boleh deh sini deh. Aja. Siapa dulu? Oke, kelompoknya Mas Ada dulu. Maju semua, Pak. Satu perwakilan nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi Pak, Oke. di sini itu yang pertama ada kasus pemerintah Kota Surakarta yang mengadakan festival budaya Nusantara yang melibatkan komunitas Jawa, Batak, Minangkabau, dan Jawa. Ini adalah masuk ke prinsip integrasi sosial karena kegiatan ini mencerminkan integrasi sosial karena kelompok etnis yang berbeda mampu melebur dalam satu kerjasama yang harmonis. Yang kedua ada dari kasus SMA Negeri 5 Bandung menerapkan program sekolah akses semua dengan membangun jalur landai, menyediakan toilet ramah disabilitas, ruang kelas luas untuk kursi roda, buku braille serta penerjemahan bahasa isyarat untuk siswa tuli. Nah, ini maksudnya ke prinsip inklusi, soalnya program tersebut mencerminkan inklusi sosial karena sekolah memastikan tidak ada siswa yang terhambat dalam proses pendidikan. Setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, diberi fasilitas dukungan dan dilakukan secara agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang terakhir ada studi kasus desa Gedung Bantai mengalami kerusakan akibat air puting beliung. Warga desa Karangga yang berada 5 km jauhnya datang membawa makanan, pakaian layak, peralatan bangunan, serta tenaga membantu memberikan puing-puing. Ini maksudnya ke prinsip kohesi sosial karena tindakan warga Karangga mencerminkan kohesi sosial karena mereka menunjukkan solidaritas yang kuat tanpa imbalan atau permintaan bantuan. Sikap sukarela ini muncul dari rasa kepedulian dan ketertarikan sebagai sama anggota masyarakat. Benar boleh ya. Oke. Ya boleh, bawa dulu. Ya lanjut ke kiri. Diskusi dari kami yang pertama itu ada bantuan saat bencana di banjir melanda di desa Wonotirto. Warga dari desa tetangga datang membawa makanan, pakaian, dan alat kebersihan. Nah, menurut kelompok kami ini masuk dari prinsip integrasi sosial karena di sini warga dari berbagai agama bisa bekerjasama memperbaiki jembatan tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan. Yang kedua itu untuk memperoleh lintas agama di desa Banyu Urip, warga yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu bersama-sama memperbaiki jembatan rusak. Nah, yang ini masuk ke salah guys. Ya, jadi itu yang banjir ini masuknya ke kohesi karena tadi yang kedua itu gotong royong itu masuknya ke benar-benar terus ada lagi tadi masuk integrasi. Nah, yang kedua itu ramah disabilitas di SMA Nusantara ada seorang siswa bernama Antaf yang menggunakan kursi roda. Nah, ini masuknya ke prinsip inklusi sosial karena di sekolah tersebut semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, termasuk Antaf yang menggunakan kursi roda. Terus yang terakhir itu ada tadi itu gotong royong agama itu tadi masuknya ke prinsip integrasi sosial karena sini warga dari berbagai agama bisa bekerjasama memperbaiki jembatan tanpa menyebabkan perbedaan keyakinan. Oke, benar ya, benar ya. Nah, seru nggak? Seru ya. Jadi kalian nanti juga bekerja sama dalam melihat kasus-kasus yang terjadi di sekitar kalian. Biar kalian kaitkan ini kasus ini maksudnya apa, prinsip mana kasusnya ini masuk dalam prinsip mana, seperti itu ya. Jadi udah sedikit paham ya kalian ya tentang prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, di sini Bapak punya
punya kuis. Nah, Wih. di sini Bapak punya kuis. Murid-murid boleh keluarkan HP kalian untuk scan kuisnya ya. Udah pada masuk? Oke. Bapak masuk dulu. Belum pada bisa masuk kan? Oke. Udah pada masuk semua ini? Ya. Bapak kasih waktunya 5 menit ya. Boleh ya? Pertanyaannya sudah sedikit. Bapak mulai dari sekarang. Kerjakan yang teliti ya. Jadi kalau misal ada yang salah, kalau tidak 5 menit, jadi lebih panjang ya. Sudah Pak. Semangat, itu benar semangat itu. 100% Pak. Keren. Yang belum dilanjut lagi ya, karena punya 5 menit, jadi masih panjang. Nunggu saya dulu. Ada ya. Pak, jadi di sini Pak. Makanya, Saya kan bisa Pak. oh iya. Nah, Iya ada sambil. Berapa menit? Kita udah salah satu. yo, coba dicek yang salah yang mana. Oh, mungkin kalian kurang paham di bagian sini. Mungkin kalian kurang paham di bagian sini, seperti itu ya. Izin Pak, saya izin ke kamar mandi Pak. Oh iya, boleh. Izin kawan ya. Ayo, beri lagi. Mana yang belum paham? Sudah ya? Oke. Kita lihat ranking. Kevin siapa nomor 1? Saya Pak. Flamingo siapa Flamingo? Flamingo Riza ya? Oke, berarti untuk Ada dan Riza bisa maju ke depan. Bapak punya sesuatu buat kalian. Ya, nggak nomor satu. Oke, ya. Oke. Nah, jadi murid-murid bisa makin paham ya dengan kuis yang Bapak berikan tadi. Dan, jadi nggak usah berkecil hati buat yang belum mendapatkan susu ya. Jadi kalian bisa belajar lagi. Oh, besok dapat susu dari Bapak. Kalau besok keluaran ya. Nah, gitu. Jadi bisa belajar lagi ya teman-teman ya. Nah,
Mungkin itu untuk materi hari ini. Oke, yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Saya Pak. Oh, silakan, Gasan. Nah, tadi yang saya dapatkan dari materi yang disampaikan Pak Lutfi itu terkait prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial itu ada 3, inklusi, kohesi, dan integrasi, itu Pak. Nah, harmoni sosial itu dapat terwujud apabila setiap individu mampu memahami perbedaan dan menunjukkan empati. Jadi dari solidaritas tadi juga Pak, dari video yang telah disampaikan, gitu Pak. Oke, tepuk tangan buat PNSA. Benar sekali. Jadi pada pembelajaran hari ini kumpulannya bahwa prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial itu seperti tadi dijelaskan, ada integrasi sosial, ada inklusi sosial, ada kohesi sosial. Di sini menekankan bahwa pentingnya kehidupan bersama yang inklusif, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, harmoni sosial di sini tercipta ketika individu, ketika kalian di sini memahami keberagaman, berempati, berkomunikasi dengan baik, serta mematuhi nilai dan norma yang ada. Dan prinsip dalam membangun harmoni sosial di sini juga menuntut kerjasama, keadilan sosial, partisipasi warga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan rukun sehingga masyarakat dapat hidup damai dan terhindar dari konflik. Nah, seperti itu. Jadi murid-murid semua udah paham ya dengan pembelajaran hari ini. Prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Ada 3 prinsip apa aja tadi? Inklusi, Kohesi, ada kohesi, integrasi, ya, satu lagi integrasi. Nah, oke. Integrasi di awal, nggak apa-apa. Jadi bisa integrasi, bisa inklusi terlebih dahulu, bisa. Nanti akhirnya ada kohesi, yang dimana dalam kohesi itu harus ada prinsip dari integrasi dan juga inklusi itu sendiri. Nah, oke. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa Bapak sampaikan dari materi hari ini. Semoga dengan pembelajaran pada hari ini, dengan kalian mengetahui prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial, harapannya nanti kalian dalam hidup bermasyarakat, baik di sekolah maupun di desa, kalian juga bisa beraktivitas dengan menggunakan prinsip-prinsip itu untuk membangun harmoni sosial, supaya dalam masyarakat itu kalian nanti bisa damai, bisa rukun dan saling menjaga satu sama lain. Gitu. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Boleh Ketua kelas untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Baik, untuk materi